kitabih syarh Sahih Ibad. Nafa'ana wa iyyakum fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum. Wa min asbab husnil khatimah. Ini terjemah sarojan apa langsung ya? Monggo bebas. Wa min asbab husnil khatimah, dan itu termasuk dari beberapa sebab husnul khatimah al-muwadhabatu, bermula istiqomah ala hada doa, akan ini doa. Al-muwadhabatu, bermula terus menerus ala hada doa, akan ini doa. Wa huwa, dan bermula doa, Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili qawaidika fidaraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma ya Allah, akrim, muliakanlah, hadhil ummatal muhammadiyah, akan ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijamili awaidika, dengan indahnya beberapa janjimu, fidaraini, dalam dua dunia, yaitu di dunia dan di akhirat, ikraman, sebagai bentuk kemuliaan, liman, bagi seseorang, ja'altaha, yang menjadikannya siapa engkau akan ja'altaha, yang menjadikannya siapa engkau akan jamili awaid min ummatihi, bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, jadi ini sedikit saya jelaskan dari sabab husnul khatimah. Ya, memang kalau kitab Irsyadul Ibad seperti Nasaihul Ibad, ini kitab-kitab tentang petunjuk. Kita sudah tahu dari arti Irsyadul Ibad. Irsyad itu petunjuk. Kalau dari segi bahasa ada perbedaan antara irsyad dan hidayah. Sama-sama artinya petunjuk. Tapi kalau irsyad atau kita sering dengan mursyid, mursyid itu orang yang memberi petunjuk secara zahir, yang terlihat. Makanya ada istilah kiai yang mursyid. Dalam thariqah itu disebut mursyid, karena tampak, kita sesama manusia bisa melihat, minta ijazah, minta amalan, agar kita yang kurang benar menjadi benar, yang tidak tenang menjadi tenang, yang tidak baik menjadi baik, maka disebut mursyid. Tapi kalau hidayah itu mutlaqan, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Tidaklah bagi engkau memberikan hidayah kecuali hanya saja Allah, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja. Kalau hidayah adalah petunjuk yang zahir dan batin. Ini kitab pernah saya baca di kitab tafsir Razi kalau nggak salah. Kalau hidayah itu petunjuk yang zahir dan batin. Batin kita itu hati kita. Kalau sudah berbicara hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yaitu siapa yang bolak-balikan hati kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini manusia hanya sebagai mursyid, petunjuk secara zahir yang terlihat dengan mata kepala kita, mata kita, terdengar oleh telinga kita, ya. Tapi kalau sudah berbicara hidayah, itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya di sini min asbabil husnul khatimah, kita berbicara husnul khatimah. Husnul khatimah itu inti dari kehidupan dunia kita. Semua orang mesti ingin husnul khatimah. Tidak ada orang kalau dia beriman kepada Allah itu tidak ingin husnul khatimah. Siapapun ingin husnul khatimah. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang terpelajar, mau dia orang tidak pintar, mau dia orang yang punya banyak usaha atau sedikit usahanya, mau dia orang yang malas, orang yang rajin. Tapi kalau dia masih beriman kepada Allah, sudah pasti semuanya menginginkan husnul khatimah. Bukan nama anaknya husnul khatimah, bukan. Bukan nama istrinya husnul khatimah, bukan. Apalagi bukan nama pacarnya husnul khatimah, bukan. Tapi diri kita dalam keadaan husnul khatimah, yaitu sebaik-baiknya penutupan. Penutupan apa? Penutupan dalam hidup di dunia kita. Karena itulah yang menentukan kita. Nah, dalam langkah selanjutnya melewati alam selanjutnya.
yaitu alam dunia kubur. Dunia kita hanya sementara. Ketika melewati dunia sementara ke alam selanjutnya yang sebagai pintu gerbang alam dunia abadi, yaitu alam kubur, inilah pintu kesuksesan kita akan dilihat. Banyak orang-orang ketika dia di dunia rajin ibadah, tapi na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ketika meninggal malah su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, sama Allah. Tapi tidak sedikit pula orang yang dia mungkin di dunianya mengamalkan tidak baik, tapi Allah menyelesaikannya, Allah menutupnya, Allah mengakhirinya, Allah menakdirkannya dengan husnul khatimah. Makanya bagaimana? Saya nakal sajalah, nanti juga Allah yang tahu. Oh, belum tentu tidak. Saya mau ngapain, saya capek-capek ibadah, saya juga nanti kalau gak ada yang tahu saya mau bagaimana. Oh, jangan salah. Walaupun husnul khatimah hanya Allah yang tahu, tapi masih harus diusahakan dari kita. Karena kalau sudah berbicara takdir Allah, bukan kita yang menentukan, tapi kita masih ada harapan. Maka ada istilahnya ar-roja, ada yarju minallah, harapan dari Allah. Kita harapan kepada Allah kita itu apa? Nah, harapan kita yaitu husnul khatimah ini jangan pernah pudar. Makanya tadi, mau seperti apapun kita, jangan pernah berhenti untuk minta kepada Allah. Ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Semua minta kepada Allah. Dan ini para ulama setiap doanya selalu minta akhirnya, akhir penutupan melewati alam dunia ini dengan husnul khatimah. Dan husnul khatimah ini salah satunya dengan apa disebutkan di sini? Dengan doa. Doa apa di sini? Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika kidaraini liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu doa. Dan banyak nanti sabab husnul khatimah. Yang pertama muwadhabah. Muwadhabah itu terus menerus. Kalau bahasa Jawanya itu nuli-nuli. Iya benar ya? Nuli-nuli kalau bahasa Jawanya. Dulu tuh saya tuh nggak ngerti nuli-nuli itu apa. Kalau bahasa Sundanya apa? Apa? Terus menerus apa? Bahasa Sundanya nggak ada ya, terus menerus. Kalau bahasa kita di Jawa itu nuli-nuli. Dulu saya bingung nuli-nuli itu, saya kira tuli ya. Jadi orang Jawa itu kalau bilang istiqomah itu nuli-nuli. Nah ini terus menerus. Terus menerus ini bagaimana? Kalau sebagian ulama mengatakan terus menerus ini ada tingkatannya. Ada yang bilang sudah lewat dari 3 kali, ada yang bilang sudah lewat dari 7 kali. Tapi kalau mengikuti hadis, bahwa ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang ciri orang munafik, itu adalah 41 kali, lebih dari 40 kali. Kalau kita lebih dari 40 kali bisa terus menerus melaksanakannya, maka ini juga bisa disebut dengan istiqomah. Karena apa? Karena tanda orang munafik dalam sebuah hadis dijelaskan, tanda orang munafik yaitu ketika, ini gak usah terus melihat, oh saya munafik dong, enggak seperti itu ya. Ini sebuah hadis menjelaskan tanda orang munafik adalah ketika ada seseorang dia tidak bisa melaksanakan sholat jamaah selama 40 hari, yaitu pada sholat apa? Pada sholatul wusta. Sholatul wusta ini mana? Kalau di hadis ini dijelaskan yaitu waktu isya dan waktu asar. Ada yang bilang waktu subuh dan waktu isya. Ayo siapa? Itu paling susah. Bukan apa, saya sendiri pun kadang-kadang susah, apalagi subuh. Kadang-kadang jadinya subuh dengan duha. Subuh ada spionnya ya. Nah ini dari hadis ini sebagian ulama menjelaskan bahwa untuk istiqomah 40 hari, doa kuatkan 40 hari. Nah ini dijelaskan berarti kita
mau istiqomah, mau husnul khotimah, dengan istiqomah muwadhabah terus menerus membaca doa ini selama 40 hari berturut-turut, jika memang mau menggunakan ini. Tapi banyak, Allah Islam itu agama rahmah. Allah itu tahu kita itu umat Nabi Muhammad yang saat ini umat yang lemah. Nanti banyak cara-cara lain. Yang terpenting apa? Yang terpenting sekali lagi kitab ini adalah petunjuk zahir yang tampak, tapi hati kita tidak ada yang tahu. Hati kita hanya kita dan Allah yang tahu. Selama kita kuatkan iman kita, pemikiran kita, keyakinan kita kepada Allah, ana inda dhanni abdi. Kata Allah dalam hadis qudsi, saya tergantung bagaimana prasangkanya hambaku kepadaku. Ya, jadi nggak usah mikir, wah berat sekali harus ini 40 doanya. Sudah kadang-kadang bahasa Arab udah lama nggak dipelajarin, lupa. Udah lama lebih mikir, banyak mikir bisnis, lebih mikir ini, baca ini ya. Gak usah khawatir, Islam itu agama rahmah, agama Hanafiyah, agama yang penuh dengan kemudahan, tapi jangan dianggap enteng. Ini yang terpenting. Agama Islam itu agama yang mudah, tapi jangan dianggap remeh. Ini yang selalu saya sampaikan. Jangan kita pernah mentang-mentang mudah terus dianggap remeh, disepelekan. Alah ini aja. Contoh apa? Contoh kecil. Waktu azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam berapa? Masih jam 12, ntar aja lah, jam 1 aja sholatnya. Memang waktu zuhur itu panjang, tapi ketika kita kosong, kita nggak ada kegiatan, ini namanya kita meremehkan. Nah, jangan sampai meremehkan. Kalau memang ada tugas, memang kita ada kegiatan yang belum bisa kita tinggalkan, atau ada suatu kewajiban yang kita anggap ini penting, para ulama pun sudah membahas apa itu. Niat dalam hati, ya Allah saya akan kerjakan sholat ini, akan kerjakan. Di fikih maka dijelaskan ketika sudah masuk waktu sholat dan kita belum bisa mengerjakan secara langsung, dianjurkan niat dalam hati, ya Allah saya akan mengerjakan sholat ini. Jangan ya Allah nanti ajalah sholatnya, waktunya masih panjang. Loh, malaikat Israel kayak gitu ditantang. Yang malaikat siapa? Yang megang nyawa ente itu Allah. Saya disuruh sama Allah, masjid langsung hilang datu nyawa. Nah, kan gitu. Hanya para ulama pun juga ini, jangan kita menganggap remeh. Jangan pernah menganggap remeh. Jangan menganggap bahwa mentang-mentang Islam itu agama rahmah, agama yang Allah turunkan Hanafiyah dengan penuh kelenturan, dengan penuh keramahan, kita malah meremehkan. Dan ini salah satu doa yang sudah dibacakan ini tadi, Allahumma akrim ummat hadil ummatal Muhammadiyah. Ya, bahkan ada doa lain yang saya baca di kitab Sirajul Talibin, syarahnya Minhajul Abidin. Sirajul Talibin ini karya ulama Jampes. Ya, ini menjelaskan doa yang mana doa ini kita bisa kita husnul khotimah dan insya Allah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, apa itu? Ada 3. Allahumma aslih ummatal Muhammadiyah, Allahumma akrim ummatal Muhammadiyah, Allahumma fadh ummatal Muhammadiyah. Ada yang sebagian Allahumma arham ummatal Muhammadiyah. Meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau ada sebagian lain mengatakan bahkan bisa mimpi bertemu dengan beliau, dengan kita terus-menerus membaca doa ini. Allahumma aslih ummatal Muhammadiyah, Allahumma fadh ummatal Muhammadiyah, Allahumma akrim ummatal Muhammadiyah. Sebagian Allahumma arham ummatal Muhammadiyah. Nah, ini makanya saya baca doa ini langsung ingat yang saya pernah baca di kitab tersebut. Ya, makanya kenapa kok ini dijadikan husnul khotimah? Ya sudah jelas. Karena apa? Kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita kan minta syafaat beliau. Kita ini siapa? Kalau bukan karena beliau, mungkin sekarang kita masih nyembah sapi, masih minum air kencing sapi. Kalau bukan karena beliau, mungkin kita masih nyembah-nyembah berhala, masih naruh makanan di berhala sebanyak-banyaknya. Karena beliau, Allah menurunkan beliaulah untuk kafah lil ummah di hadid dunia, di dunia ini, maka kita alhamdulillah mendapatkan petunjuk cahaya keberkahan
serta hidayah yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah ya. Saya kalau cerita gini panjang nanti. Saya selesai. Bukan. Saya mohon maaf. Ini lagi asik. Bukan. Ini kalau saya cerita ini satu dong panjang. Berapa panjang, ratusan. Buat bekal, Bos. Hah? Buat bekal ceramah. Enak bekal ceramah situ, gini nggak dapat apa-apa. Nggak bercanda, Ustaz. Ya, jadi apa namanya? 5 menit lagi deh. Nggak enak sama Anwar, saya diliatin beliau terus, saya tuh malu. Ilmu saya nggak seberapa sama beliau, nanti kalau salah, wah bahaya ilmu saya. Ya, sebentar. Jadi ini doa dari yang Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah. Ya, kalau berbicara syafaat Nabi Muhammad, ini juga para ulama usul di kitab saya baca Qoyatul Usul itu dijelaskan syafaat beliau itu mencakup 3 hal. Yang pertama sudah jelas syafaat kita di dunia. Selama masih di dunia syafaat beliau itu kita sudah dapat. Dengan sholawat mempermudah hafalan. Dengan sholawat yang hilang bisa ditemukan. Dengan sholawat kata Sayyidina Umar bin Khattab, doa kita akan diangkat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syafaat itu adalah tolong pertolongan. Yang kedua di alam kubur. Di alam kubur syafaat yang sudah jelas bagi orang yang cinta kepada beliau apa? Dalam sebuah kisah dijelaskan, waktu itu Imam Malik melewati sebuah kuburan. Kuburan itu pada kuburan orang biasa, tapi kok penuh cahaya kuburannya. Sampai Imam Malik bermimpi, singkat cerita, beliau ternyata orang saya ini bukan siapa-siapa, ibadah yang biasa saja, nggak apa-apa, bukan ahlul masjid yang, kalau istilahnya ahlul masjid itu hamamah, merpati. Karena apa? Merpati itu sering disebut dengan lambang kesetiaan, dan merpati itu selalu kembali ke tempatnya. Bapak-bapak jadi merpati apa jadi buaya? Oh, burung gagak, main mangsa dong. Nah, makanya kenapa orang yang senang di masjid itu disebut hamamah, merpati, ya, merpati. Lah, ini bagaimana tadi? Lah, ketika beliau ini bukan orang yang suka ahlul masjid juga, biasa, ya ibadah gitu. Tapi Allah mengutus malaikat. Bingung malaikat diutus, tolong berikan dia cahaya. Ya Allah, kenapa? Karena dia sudah cinta kepada setiap disebut nama Rasulullah SAW. Cinta beliau, cinta orang ini ditunjukkan dengan nyata dengan membaca salawat, bukan hanya lewat mulutnya tapi lewat hatinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Inilah bentuk cinta. Ini baru hanya cinta yang terlihat dari dalam hati dan yang diucapkan, belum yang lain. Ini salah satunya. Yang ketiga adalah syafaat nanti ketika melewati padang mahsyar. Ketika di alam barzah dan melewati padang mahsyar, disinilah ada pembagian lagi syafaat beliau. Apa itu? Insya Allah di episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, jangan lama-lama. Lama-lama nggak enak, sayanya malu. Banyak bicara nanti banyak salah. Terima kasih semuanya. Ini sudah hadir di sini, sudah bisa. Saya juga, karena bagaimanapun saya juga istifadah. Jujur sudah lama saya nggak baca kitab ini. Sudah sangat lama. Saya tidak baca kitab ini. Baru kemarin-kemarin karena ada pengajian alumni Ahqaf mengaji karangan yang kitab Imam Haddad, yaitu Dakwah Utama. Akhirnya saya sering murojaah dari kitab Risalatul Mu'awanan, Naswahul Ibad, Naswahul Diniyah, sering melihat-lihat buat referensi. Jadi agak membuka lagi lah sedikit-sedikit ya. Saya mohon maaf kalau penjelasannya nggak ada hubungannya dengan yang dibaca. Ya, mohon maaf panjang lebar kemana-mana. Makanya kenapa saya berhentikan sekali lagi. Semakin banyak bicara, semakin banyak salah, semakin banyak salah, semakin banyak dosa.
Itu yang saya takutkan, karena saya juga masih faqiru ilal ilmi, saya masih orang yang membutuhkan kepada ta'allum, masih membutuhkan untuk belajar. Jadi mohon maaf, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan, dan insya Allah Abah senang dengan kita mengadakan pengajian di sini dan sudah menggugurkan kewajiban saat ini. Saat ini, kalau yang lain nanti kalau nggak datang lagi ya wajib lagi datang ke sini. Iya. Jangan tahu udah sekali di sini aja nggak enak sama Gus Harus makannya nasi kotak gitu kan. Nah, ngajinya cuma 15 menit udah gitu pakai episode segala kayak sinetron aja. Nah, udah apa namanya kewajiban saat ini sudah gugur. Tapi masih ada kewajiban lagi yang nanti yang terulang lagi yang insya Allah saya harapkan bisa hadir lagi ke sini. Kalau nanti ya kalau misalkan ini ngajinya di masjid karena dekat makam Abah. Nanti kalau makamnya sudah jadi sekarang ini sudah ada ini tapi baru contoh karena nunggu usulan dari keluarga yang lain. Saya sudah ingin buat makamnya seperti apa. Tapi sekali lagi memang ini masih masih usulan, jadi belum benar-benar apakah disetujui apa tidak, karena keluarga yang lain belum tentu setuju dengan bentuk dengan ide saya. Jadi ini masih ada bentuk asaran dan nah ini rencananya otomatis. Nah ya, ini jadi bahkan uang alumni yang terkumpul sini saya sama ibu saya usahakan juga nanti ini buat makom mobil khusus kita benar-benar inikan, jadi bisa nyaman juga, aman, nyaman, dan juga bisa lebih rapi lagi dan serta bisa lebih khusyuk ketika berziarah. Nanti kedepannya bisa kita juga ngaji dekat makam di sini, jadi dari masjid juga karena masjid di Subol, jadi bisa dari masjid. Dan sudah mau adzan, terima kasih. Ini juga masih usulan saya, bisa jadi berubah, belum tentu disetujui sama yang lain. Ya, ini saja. Terima kasih. Doa silakan ya Anwar. Saya lagi doa, ini namanya saya all in one. Ya, pembukaan saya, ngaji saya, doa saya, ininya. Ntar ngebersihin saya lagi. Ada pentang tuh, ya ini malah bercanda. Justru saya terhibur, jujur terhibur saya kalau kamu begini. Kadang-kadang kan saya harus masih merasa sedih karena bagaimanapun Masya Allah peninggalan Abah ini untuk umat itu sangat banyak sekali. Mau nggak mau saya sama keluarga yang lain, sama kakak-kakak, sama adik-adik dan mantu harus cepat-cepat mengcover semuanya, cepat-cepat menjalankan kembali. Jadi ya bisa dibilang umur saya yang masih 30 tahunan, masih 33 ini, ya mau nggak mau harus estafetnya segera dengan sebegitu banyaknya perjuangan yang harus dirapikan dan dilaksanakan. Jadi saya justru terhibur dengan kedatangan semua, bisa ketawa-ketawa seperti ini. Bukan berarti antum sebagai penghibur juga bukan. Jadi terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan aja. Ini tadi sudah salam kan? Mana salam lagi? Ayo yang sepuh sebenarnya, coba angkat tangan siapa yang paling sepuh, dilihat KTP-nya. Enggak Mas Hasan, enggak bohong apa Mas Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan 'alimin, hamdan yafin haythu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma ya awwalal awwalin akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin rahimal masakin arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tantaliqu bihal asub wa tanfariju bihal qurub wa tasturu bihal ayub wa talinu bihal syawab wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la yashba' wa du'a la yarfa' wa la yastajabu fiha.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا سفيا وخشيا وعمرا مباركا نافعا وإيمانا كاملا وعملا صالحا متقبلا وأخلاقا كريما ورزقا حلالا طيبا واسعا وصحة العافية المؤافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خاصة لبلادنا إندونيسيا هذا يا الله بلدا آمنا بلدا سالما بلدا مطمئنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خاصة لمربي رحينا دكتور كي حاج محمد اسكندرسكو. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم مدخله وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء الثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأدخله في جنتك يا الله في جنتك يا الله في جنتك يا الله وعاده من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.